Halo sahabat Alim, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya, diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Sang Kuasa. Berjumpa lagi dengan saya, Papa Z, di channel Alim, Alur Film. Nah, karena biaya hidup saya dari paket data kalian, Papa Z mau ucapin terima kasih banyak kepada penonton setia Alim ya. Film ini menceritakan sebuah kisah yang pasti buat sahabat Alim terharu dan sangat menginspirasi. Children of Heaven adalah salah satu film yang berasal dari Timur Tengah yang cukup populer di era 90-an ya. Karena memang film ini banyak pelajaran dan inspirasi tentang hidup. Dulu sih film ini sering diputar di TV nasional ya. Itu momennya di hari Lebaran. Dan yang pasti film ini akan membawa kita teringat dengan perjuangan seorang kakak untuk adik perempuannya. Seperti apa kisahnya? Yuk, check it out. Cerita film ini berawal di pinggiran kota negara Iran. Hiduplah seorang anak laki-laki berumur 9 tahun yang bernama Ali. Datang ke tempat tukang sol sepatu untuk memperbaiki sepatu adiknya yang warna merah jambu dan terlihat sudah lusuh. Keseharian Ali pun sudah terbiasa membantu ibunya untuk membeli makanan dan sayuran di pasar. Sebelum masuk ke dalam, Ali pun menaruh bungkusan sepatu adiknya dalam sebuah plastik hitam, tepat di atas peti kayu. Namun ketika Ali sedang mengambil kentang, datanglah seorang pemulung yang secara tak sengaja mengambil bungkusan sepatu adiknya. Ali pun tak menyadari hal itu sampai akhirnya dia pun terlihat bingung ketika mengetahui jika sepatu adiknya ternyata sudah hilang. Dan saat mencari sepatu adiknya, Ali pun tak sengaja menjatuhkan barang yang ada di tempat itu, sehingga pemilik tempat itu pun marah kepada Ali. Ketika sampai di depan rumah, Ali tak sengaja jika ia mendengar suara pertengkaran antara ibunya dengan pemilik kontrakan. Pada akhirnya Ali pun mengetahui bahwa keluarganya sudah 5 bulan belum membayar uang sewa rumah. Kemudian di dalam Ali pun bertemu dengan adik perempuannya yang bernama Zahra. Zahra pun bertanya, "Apakah kakak sudah mengambil sepatuku?" Ali menjawab jika ia baru saja mengambilnya. Dengan sedikit berusaha, Ali menutupi kejadian yang sebenarnya. Namun ketika Zahra ingin melihat sepatu itu, barulah Ali mengatakan jujur jika sepatu adiknya sudah hilang saat dia berada di toko. Dan Ali pun mengatakan jika Zahra tak perlu bersedih, karena Ali akan kembali lagi untuk mencari sepatu tersebut. Dan berpesan agar Zahra tak perlu menceritakan hal ini kepada ibunya, karena jika ibunya tahu, Ali takut jika ibu akan memarahinya. Secara diam-diam, Ali pun kembali ke toko tersebut dan mencari di mana sepatu adiknya yang terjatuh. Namun sayangnya, ternyata sepatu itu pun memang sudah tak ada di sana. Malam harinya, ayah Ali pun sangat kesal dengan si pemilik kontrakan yang setiap kali datang dan menagih uang dengan cara yang sangat kasar. Dan di sana terlihat juga jika ibunya Ali yang terbaring lemah karena sedang menderita sebuah penyakit. Ali pun sempat dimarahi oleh ayahnya karena sepanjang hari Ali hanya banyak bermain hingga ia lupa untuk membantu ibunya di rumah. Ketika sedang belajar, dengan suara yang pelan, Zahra pun menanyakan kepada Ali tentang bagaimana caranya ia bisa besok bersekolah jika ia tidak mempunyai sepatu itu. Ali pun menjawab jika Zahra tak perlu khawatir. Untuk sementara ini, ia bisa menggunakan sepatu Ali dulu secara bergantian. Dan Ali berpesan, selesai sekolah, ia harus segera pulang. Karena kebetulan jam sekolah Ali yang bergantian dengan Zahra. Dan keesokan harinya, Zahra pun pergi sekolah dengan memakai sepatu Ali yang terlihat sedikit kotor dan longgar di kakinya. Zahra pun sedikit merasa malu ketika melihat sepatu teman-temannya yang nampak terlihat bagus. Sepulang sekolah, Zahra pun langsung berlari sekencang-kencangnya karena Ali sudah menunggu di sebuah lorong untuk pergi ke sekolah dengan bergantian memakai sepatu itu. Namun ternyata Ali terlambat datang ke sekolah karena ia yang harus menunggu Zahra pulang lebih dulu.
Scene beralih ketika mereka di rumah. Ali pun mengatakan kepada Zahra jika ia harus tetap merahasiakan hal ini. Karena Ali tahu jika orang tuanya saat ini sedang tak memiliki uang untuk membelikan sepatu baru untuk Zahra. Dan karena sepatu Ali yang terlihat kotor, mereka pun sepakat untuk mencuci dan membersihkannya bersama-sama. Ketika di sekolah, Zahra pun mulai terlihat cemas karena bel pulang sekolah yang tak kunjung berbunyi. Sementara Zahra mengingat jika Ali pasti sudah menunggunya dari tadi untuk memakai sepatu itu. Akhirnya Zahra pun mengerjakan soal-soal itu lebih cepat agar ia berharap bisa pulang lebih awal. Namun sayangnya ketika ia sedang berlari, salah satu sepatunya itu pun terjebur ke dalam sebuah selokan yang arusnya cukup deras. Sehingga hal itu membuat Zahra kesulitan untuk mengejarnya. Zahra pun hanya bisa menangis karena sepatunya itu ternyata tersangkut di dalam selokan tersebut. Beruntung ada seorang pedagang yang berbaik hati membantu Zahra untuk mengambilkan sepatunya itu. Ketika Zahra bertemu dengan Ali pun langsung marah karena Zahra yang terlalu lama ditambah dengan kondisi sepatunya yang basah. Zahra mengatakan jika sepatu itu jatuh tercebur ke dalam selokan karena sepatunya itu terlalu besar di kakinya. Zahra pun mulai bersedih karena gegara Ali yang menghilangkan sepatunya, ia jadi harus berlari-lari sepulang sekolah. Namun Ali pun menjelaskan serta memohon agar Zahra tetap bersabar dan tetap merahasiakan hal ini karena ayah mereka yang belum mendapatkan gaji untuk membelikan sepatu baru untuk Zahra. Dengan kejadian itulah lagi-lagi Ali pun terlambat datang ke sekolah hingga ada seorang guru yang melihatnya dan bertanya kenapa Ali bisa terlambat hari ini sekalipun beralasan jika rumahnya yang sangat jauh dari sekolah. Dan untungnya guru itu hanya memperingatkannya jika Ali tak boleh lagi datang terlambat. Saat di kelas, gurunya mengatakan jika Ali adalah termasuk siswa yang rajin dan berprestasi di sekolah itu. Ketika Ali pulang, ia pun kembali bertemu dengan Zahra yang terlihat mengambek dengan Ali karena kejadian tadi siang. Namun, Ali mencoba menghibur adiknya dengan memberikan sebuah pulpen yang sangat bagus kepada Zahra. Dan hal itu membuat Zahra merasa senang dan tersenyum kembali. Singkat cerita, keesokan harinya ketika berada di sekolah, Zahra pun tak sengaja melihat ada seseorang siswi di sekolah itu yang memakai sepatu persis mirip dengan sepatu miliknya. Namun sayangnya, Zahra tak sempat melihat wajah anak itu karena bunyi bel masuk yang sudah terdengar. Saat istirahat, Zahra kembali mencari siswi yang memakai sepatunya itu, hingga akhirnya ia bertemu dan mengetahuinya. Sepulang sekolah, karena Zahra yang masih penasaran, secara diam-diam dia pun mengikuti anak itu sampai ke depan rumahnya untuk mengetahui rumah siswi tersebut. Karena Zahra lama pulang, terulang kembali, Ali pun terlambat datang ke sekolah. Dan sialnya, dia pun kembali ketahuan oleh gurunya itu. Dan gurunya itu mengatakan jika tidak ada alasan lagi untuk terlambat ke sekolah. Dan guru itu pun langsung menyuruh Ali kembali pulang ke rumah saja. Serta meminta Ali agar menyuruh orang tuanya datang ke sekolah. Namun, beruntung ada seorang kepala sekolah yang berbaik hati kepada Ali dan meminta guru itu untuk memaafkannya karena dengan alasan Ali termasuk siswa yang rajin dan pandai di sekolah itu. Selepas pulang sekolah, Ali dan Zahra pun mendatangi rumah anak tersebut. Namun pintu tiba-tiba saja terbuka dan mereka pun segera bersembunyi. Terlihat jika ternyata anak itu bernama Roya dan ia mempunyai ayah seorang penderita tunanetra. Melihat hal itu, mereka berdua pun menjadi merasa tak tega dan mengurungkan niatnya untuk meminta kembali sepatu tersebut. Scene berpindah ke Ali yang kini mendapatkan barang-barang keperluan untuk berkebun dari seorang temannya yang sudah tak ia pakai lagi. Melalui peralatan itu, jika hari Minggu besok, ayah Ali berniat ingin mencari uang tambahan dengan bekerja sebagai tukang kebun di kota. Dan keesokan harinya, terlihat Ali bersama ayahnya pun pergi ke kota dengan sepeda tua miliknya. Mereka berniat ingin mencari orang yang mungkin butuh jasa untuk merawat
kebun rumah mereka, dan mereka pun menawarkan jasa tukang kebun ke setiap rumah. Namun tak ada satu rumah yang membutuhkan jasa tukang kebun, sampai akhirnya mereka pun terlihat lelah dan mulai pasrah. Namun Tuhan berkata lain, barang siapa yang selalu berusaha dan bekerja keras serta sabar, maka ia akan mendapatkan hasilnya. Benar saja, terlihat jika akhirnya ada yang memanggil mereka dari kejauhan, dan ternyata mereka membutuhkan jasa Ayah Ali untuk menjadi tukang kebun dan menyemprot buah hingga menanam tanaman. Begitupun dengan Ali yang senang sekali bisa bermain bersama anak dari pemilik rumah itu. Singkat cerita, ketika selesai, Ayah Ali pun mendapatkan upah yang cukup banyak, dan itu membuatnya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemilik rumah itu. Namun pada saat menuju pulang, ayahnya berjanji jika nanti mungkin ayah akan memberikan mereka sebuah sepatu baru. Tetapi seketika saja ada aja ujian. Tiba-tiba saja sepeda yang dikendarai ayahnya pun mendadak mengalami remblong, sehingga dari kejadian membuat mereka jatuh dan menabrak sebuah pohon. Akhirnya mereka pun pulang dengan menaiki sebuah mobil pickup dalam keadaan yang terluka, dan sepeda Ayah Ali pun terlihat sudah hancur. Scene beralih ke sekolah Ali, di mana gurunya memberikan sebuah informasi dan pengumuman kepada semua siswa jika nanti akan ada sebuah pertandingan lari maraton yang diselenggarakan oleh gubernur setempat, dan bagi yang ingin ikut harap untuk segera mendaftarkan diri segera. Ketika di sekolah, guru olahraganya menempelkan informasi tentang hadiah dari perlombaan lari tersebut, yaitu juara 1 yang mendapatkan liburan dan 1 set pakaian olahraga. Kemudian untuk juara kedua mendapatkan liburan dan peralatan sekolah, dan untuk juara ketiga yang mendapatkan liburan dan sepasang sepatu olahraga. Ali mulai tertarik untuk mengikuti perlombaan tersebut untuk mendapatkan hadiah juara ketiga, yaitu sepasang sepatu. Ali pun bertemu dengan guru olahraganya dan meminta untuk mendaftarkan namanya. Namun hal itu sudah terlambat karena ternyata seleksinya sudah selesai. Ali memohon sambil menangis kepada gurunya, dan ia berjanji jika Ali pasti akan menang dan mengalahkan semua peserta lainnya. Kemudian gurunya pun menguji lari dari Ali, yang mana ternyata Ali mempunyai lari yang cukup cepat sehingga membuat guru olahraganya pun menjadi kagum. Ketika pulang, Ali pun menceritakan kepada Zahra jika ia baru saja terpilih untuk mengikuti perlombaan lari maraton, dan Ali mengatakan jika ia ingin juara 3. Namun Zahra bertanya, kenapa Ali menginginkan juara 3? Kenapa tidak juara 1 ataupun juara 2? Lalu Ali menjelaskan karena hadiah juara 3 adalah mendapatkan liburan seminggu dan mendapatkan sepasang sepatu olahraga, yang mana sepatu itu akan dihadiahkan untuk adiknya Zahra. Singkat cerita, akhirnya perlombaan itu pun dimulai. Ali yang merasa kaget jika ternyata banyak sekali peserta yang mengikuti perlombaan itu, dan tak lama perlombaan itu pun dimulai. Ali pun merasa jika lari adalah bagian dari kegiatannya sehari-hari saat berangkat sekolah, jadi menurutnya itu tidak menjadi halangan. Namun ketika terus berlari, lama-kelamaan terlihat jika Ali sudah mulai merasa lelah, tapi ia kembali teringat dengan janjinya kepada adiknya untuk mendapatkan juara 3 dan memberikan hadiah sepatu itu untuk adiknya. Terlihat jika ada peserta lain yang bertindak tidak sportif dengan menjatuhkan Ali. Namun hal itulah yang membuat Ali menjadi justru semakin semangat dan bangkit, serta makin lari sekencang-kencangnya melewati satu persatu peserta lainnya. Dan sebisa mungkin Ali tetap memposisikan dirinya pada urutan ketiga agar ia bisa juara 3 dan mendapatkan hadiah sepatu itu. Pada akhirnya ia pun mencapai garis finish. Dengan keadaan yang sangat lelah, Ali pun bertanya apakah dia mendapatkan juara ketiga, dan gurunya menjawab jika ternyata Ali finish di urutan yang pertama. Entah kenapa Ali sedih karena kenyataannya dia tidak berhasil mendapatkan 2 pasang sepatu itu yang akan diberikan untuk adiknya. Ketika di rumah, Ali pun pulang dengan wajah yang murung, seolah-olah tanpa bercerita. Zahra pun sudah tahu apa yang baru saja kakaknya alami, dan terlihat jika perlombaan itu membuat sepatu Ali makin hancur dan kakinya yang dipenuhi luka. Namun tak sampai di situ, Tuhan selalu memberikan kejutan indah di setiap akhir perjuangan seseorang.
Dan begitu pula di akhir film ini. Di sisi lain, ketika di pasar, ternyata ayah Ali baru saja membelikan mereka masing-masing sebuah sepatu baru, yang dimana ayah Ali meletakkan sepatu tersebut di sepeda miliknya. Dan cerita alur film ini pun selesai. Ending yang luar biasa. Papa J hanya mengingatkan kembali untuk sahabat Alim agar menonton film aslinya juga ya, agar mendukung industri perfilman. Rangkuman yang bisa Papa J ambil dari film ini adalah tekad, kerja keras, dan sebuah ketulusan. Mari saling mendukung antara kakak dan adik, serta bersama-sama membantu ayah dan ibu dalam hal apapun itu. Konsep kesederhanaan juga sangat kental ya dalam video ini. Sosok Ali yang membuktikan betapa susahnya terlahir dari keluarga yang tak berkecukupan. Dan yang tidak kalah penting, kita harus tetap untuk selalu bersyukur dan selalu ikhlas dengan keadaan apapun. Saya Papa J mengucapkan terima kasih sudah menonton alur cerita film ini. Sampai ketemu di alur cerita film berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan see you. Bye-bye.